Hari ini saya akan menjelaskan tentang definisi dan lapisan tanah, yang dimana materi ini akan membantu Anda memahami terkait pencemaran tanah. Tanah merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanah sering disebut dengan istilah litosfer, di mana litosfer ini merupakan salah satu komponen lingkungan, di mana komponen lingkungan lainnya seperti atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lebih mendalam terkait karakteristik litosfer yang berhubungan dengan pencemaran tanah. Tanah merupakan bagian dari kerak bumi yang memiliki senyawa kimia yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Bumi tempat kita berpijak memiliki beberapa lapisan yang terdiri dari kerak bumi atau sering disebut litosfer atau crust. Kemudian ada selimut bumi atau mantel dan inti bumi, core. Litosfer berasal dari kata litos, artinya batuan, dan sfer artinya lapisan. Litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar atau biasa disebut kulit bumi atau kerak bumi. Litosfer memiliki lapisan pada bumi setebal kurang lebih 60 km. Lapisan litosfer sering disebut lapisan silikat karena kaya akan senyawa silikat. Tanah adalah campuran kompleks dari serpihan kecil dari batu kerikil, mineral, senyawa organik, organisme hidup, dan air. Proses pembentukan tanah dikenal sebagai pedogenesis. Proses unik ini membentuk tanah yang terdiri dari lapisan atau sering disebut sebagai horizon. Setiap horizon dapat menceritakan mengenai asal dalam proses fisika, kimia, dan biologi yang ada dalam tanah. Secara fisik, tanah berfungsi sebagai tumbuh berkembangnya perakaran tanaman dan penyuplai kebutuhan air dan udara. Secara biologi, sebagai habitat biota atau organisme, dan juga sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman. Berikutnya, kita akan menjelaskan tentang lapisan tanah. Lapisan tanah dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada horizon atas atau lapisan atas. Horizon atas sangat penting bagi tanaman. Lapisan atas mempunyai ketebalan sekitar 30 cm. Karena ketersediaan hara pada lapisan tersebut, maka lapisan atas memiliki warna tanah yang gelap karena adanya akumulasi bahan organik ataupun unsur hara pada tanah tersebut. Tanah yang berwarna terang atau pucat menunjukkan bahwa bahan organik pada tanah tersebut sangat sedikit. Kemudian ada horizon tengah, horizon bawah, dan ada horizon batuan induk. Selain itu, tanah dapat dibagi menjadi 3 lapisan berdasarkan kandungan di dalam tanah tersebut. Yang pertama ada horizon organik, yaitu horizon yang dimana berada pada paling atas yang kaya dengan bahan organik. Dan horizon organik ini merupakan horizon yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk kemudian dapat melangsungkan kehidupannya. Dan juga merupakan lapisan yang menjadi tempat kehidupan organisme lainnya. Horizon yang kedua yaitu horizon mineral. Horizon mineral adalah horizon yang kemudian dapat dibagi menjadi 2, di mana lapisan pertama dari horizon mineral merupakan lapisan tanah yang sebagian besar mengandung mineral. Kemudian lapisan keduanya yaitu lapisan tanah yang banyak ditemukan mineral silika tanah. Jadi yang pertama hanya mengandung campuran berbagai mineral, dan untuk lapisan kedua lebih spesifik atau lebih banyak ditemukan mineral silika. Berikutnya yang ketiga ada merupakan lapisan batuan yang cukup besar yang terbentuk oleh pelapukan batuan induk dan sedimentasi.
Kita akan membahas lebih mendetail terkait horizon organik ataupun horizon atas. Unsur penyusun senyawa organik terdiri dari atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, halogen, dan juga fosfor. Bahan organik juga merupakan medium aktivitas jasad hidup di dalam tanah. Bagian terpenting dalam organik tanah yaitu mikroorganisme seperti bakteri, fungi, kemudian protozoa. Organisme tersebut membantu kemudian terbentuknya unsur hara di dalam tanah yang kemudian sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Unsur hara dalam tanah dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro esensial meliputi karbon, hidrogen, oksigen. Adapun unsur hara makro lainnya seperti nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium. Adapun unsur hara mikro meliputi boron, peron, mangan, tembaga, seng, molibdenum, kemudian ada klorin, dan unsur penunjang seperti misalnya kobalt. Unsur makro yang paling besar dibutuhkan oleh tanaman adalah nitrogen, di mana nitrogen berperan dalam pertumbuhan tanaman antara lain membentuk protein, lemak, dan senyawa organik lain. Nitrogen diserap dalam tanah oleh tanaman dalam bentuk amonium atau NH4 dan nitrat atau NO3. Kebutuhan nitrogen yang lain untuk tumbuhan yaitu dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Berikut tahapan pembentukan nitrogen dalam siklus nitrogen. Saat makhluk hidup mati, maka sisa makhluk hidup atau bangkai tersebut akan diurai oleh bakteri menjadi gas amoniak NH3 dan garam amonium yang kemudian bereaksi dengan hidrogen sehingga terbentuklah garam amonium NH4. Dan proses tersebut kemudian disebut dengan amonifikasi. Kemudian NH4 dalam tanah akan diurai lagi oleh bakteri menjadi senyawa nitrit atau NO2. Proses perubahan atau pengubahan NH4 menjadi NO2 disebut dengan proses nitrifikasi. Setelah itu kemudian NO2 atau nitrit diubah menjadi NO3 yang disebut dengan proses nitrifikasi. Dalam kondisi anaerob atau jumlah oksigen yang terbatas, maka NO3 atau nitrat akan diubah oleh bakteri Pseudomonas dan Clostridium menjadi gas nitrogen atau oksida nitrogen. Proses ini disebut dengan denitrifikasi. Nah, saat nitrogen bebas atau gas nitrogen berada di sekitar tanah atau di atas tanah, maka bakteri Azotobacter ataupun Clostridium dan Rhizobium melakukan proses pemisahan nitrogen bebas atau gas nitrogen menjadi senyawa nitrogen. Proses tersebut disebut dengan fiksasi, dan hal tersebut dapat kemudian digunakan oleh tanaman untuk memenuhi kebutuhan unsur haranya. Berikutnya, unsur yang dibutuhkan oleh tanaman adalah fosfor. Unsur ini bertugas membentuk protein serta membantu proses asimilasi dan pernapasan, serta mempercepat pemasakan biji dan buah. Kemudian ada unsur kalium, membantu pembentukan protein, karbohidrat pada tumbuhan, serta memperkuat bunga, daun, dan juga buah agar tidak mudah berguguran. Kemudian ada kalsium, ada sulfur, klor, besi, mangan, tembaga, seng, yang juga merupakan membantu pertumbuhan tanaman.
Namun jika unsur hara mikro berlebihan dalam tanah maka akan bersifat toksik bagi tanaman. Selain itu, pH atau derajat keasaman tanah juga memberikan sebuah dampak terhadap pertumbuhan tanaman. pH sebagai indikator kesuburan tanah dan dapat menunjukkan adanya atau tidak adanya ketersediaan hara dalam tanah. Oleh karena itu, pH tanah menjadi sebuah indikator untuk menilai kualitas tanah. Tanah dapat mengalami penurunan kualitas akibat adanya pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi jika keadaan di mana bahan kimia buatan manusia ataupun sering disebut anorganik tidak dapat dihancurkan oleh mikroorganisme sehingga masuk dan merubah lingkungan tanah yang kemudian mempengaruhi organisme yang ada di dalamnya, termasuk juga mempengaruhi kehidupan tumbuhan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000, pencemaran tanah dapat didefinisikan sebagai berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui baku mutu sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan tanah atau perubahan kualitas tanah. Jika suatu zat berbahaya telah mencemari permukaan tanah, zat tersebut dapat masuk ke dalam tanah, kemudian menjadi zat kimia beracun di dalam tanah, di mana tumbuhan memerlukan tanah untuk pertumbuhannya. Sehingga secara tidak langsung kemudian hal tersebut dapat membahayakan manusia karena manusia mengkonsumsi tanaman dalam bentuk buah ataupun misalnya sayuran yang ketika telah terkontaminasi oleh zat kimia berbahaya maka akan menjadi sebuah permasalahan kesehatan bagi manusia yang mengkonsumsi buah dan sayuran tersebut. Berikut perbedaan tanah tercemar dan tanah tidak tercemar. Yang pertama adalah tanah yang tercemar maka akan mempengaruhi tingkat kesuburan tanah tersebut. Kemudian tanah yang tercemar akan mengeluarkan bau busuk dan berbeda dengan yang tidak tercemar, tidak akan mengeluarkan bau busuk. Kemudian tanah yang tercemar terlihat lebih kering dibandingkan yang tidak tercemar. Kemudian tanah yang tercemar maka akan dapat kemudian ditemukan logam berat yang kemudian menjadi toksik bagi organisme yang ada di tanah tersebut. Kemudian tanah yang tercemar juga sering ditemukan sampah anorganik dan kemudian tanah yang tercemar memiliki pH 6 di bawah 6 atau di atas 8 sehingga tanah tersebut menjadi lebih bersifat basah. Sedangkan untuk tanah tidak tercemar pH-nya normal yaitu antara 6 sampai 8. Kemudian tanah yang tercemar akan terjadi perubahan warna. Nah, padahal warna yang bagus untuk tanah yaitu warna hitam atau gelap yang menunjukkan bahwa terdapat banyak bahan organik yang ada di dalam tanah tersebut. Kemudian terakhir yaitu terjadi perubahan komposisi tanah atau struktur tanah pada tanah yang tercemar. Pencemaran tanah dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pencemaran yang terjadi secara langsung dibagi menjadi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Internal berupa pencemaran yang ditimbulkan oleh alam seperti letusan gunung, bencana banjir, kemudian yang bersifat eksternal contohnya pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Adapun contoh pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia yaitu pertama pertanian dengan menggunakan pupuk anorganik atau menggunakan pestisida atau insektisida. Kemudian ada kegiatan industri yaitu di mana industri menghasilkan limbah yang kemudian dibuang ke lingkungan
dalam hal ini dibuang ke permukaan tanah. Kemudian ada kegiatan rumah tangga yang juga dapat menghasilkan limbah rumah tangga yang dapat mencemari tanah. Contohnya misalnya limbah deterjen yang kemudian dapat mencemari tanah. Dan juga kegiatan pertambangan dapat mencemari tanah akibat limbah yang dihasilkan kemudian dibuang ke air ataupun ke tanah. Berikutnya itu pencemaran tanah secara tidak langsung, yaitu pencemaran tanah yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan pencemaran air maupun pencemaran udara. Sebagai contoh, pencemaran air yang memberikan pengaruh terhadap tanah, seperti misalnya air limbah yang mengalir pada permukaan tanah, yang mengandung bahan pencemar seperti radioaktif, sampah rumah tangga, limbah rumah sakit, sisa pupuk dan pestisida di daerah pertanian, kemudian limbah deterjen, logam berat yang berasal dari industri, dan berbagai jenis limbah lainnya. Sedangkan untuk pencemaran udara yang memberikan pengaruh terhadap kualitas tanah seperti misalnya adanya timbal di udara yang kemudian jatuh ke tanah yang kemudian turut mempengaruhi perubahan kualitas tanah. Selain itu, contoh pencemaran tanah akibat pencemaran udara seperti misalnya kendaraan bermotor ataupun mobil yang menimbulkan gas karbon oksida dan juga gas buang yang terdapat timbal yang berasal dari asap kendaraan. Selain itu, oksida nitrogen yang larut dalam air hujan dan turun ke dalam tanah mengakibatkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan ataupun sering disebut dengan hujan asam, sehingga kemudian dapat mempengaruhi kualitas tanah akibat adanya air yang kemudian tidak sesuai dengan baku mutu atau memiliki pH yang tidak normal, sehingga mengakibatkan perubahan kualitas tanah. Pencemaran tanah akan mempengaruhi rantai makanan yang ada di dalam tanah. Organisme yang ada di dalam tanah ataupun biota tanah, baik yang berukuran mikro maupun berukuran makro dapat terganggu, sehingga mereka akan mati atau pergi mencari habitat yang baru, sehingga akan mempengaruhi kualitas tanah pada wilayah tersebut. Umumnya, organisme tanah dapat hidup dan berkembang pada pH antara 6,5 sampai 8,5 dengan kelembaban yang tinggi. Kemudian suhu yang nyaman bagi organisme tanah juga mempengaruhi habitat ataupun kehidupan mereka di dalam tanah. Suhu yang dibutuhkan organisme tanah untuk dapat berkembang baik yaitu suhu antara 30 sampai 35 derajat Celcius. Di dalam tanah sudah mengandung logam. Nah, apabila logam tersebut diberikan ke dalam tanah dalam jumlah yang berlebih, maka akan menimbulkan proses pencemaran tanah atau akan terjadi pencemaran tanah. Karena logam tersebut telah terdapat dalam tanah dalam jumlah yang sedikit. Nah, ketika kemudian diberikan atau ditambahkan lagi dengan jumlah yang besar, maka tanah akan mengalami perubahan kualitas, sehingga kemudian akan terjadi pencemaran tanah.